Sejores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita punya mobil yang identik sama siapa? Hayo, buat teman-teman, ya kan? Kalau yang di belakang nanti kita akan review juga, walaupun dulu sebenarnya tahun lalu 2023 atau 2024 kita juga pernah review mobil ini dan pernah bawa mobil ini ke Rev Engineering untuk melakukan tuning. Tapi ini nanti ya, ini menu kita selanjutnya. Ntar tunggu Om Dimas sudah mulai kelabakan, kurang omset, baru kita review yang itu, ya kan? Ini adalah LX570 versi varian facelift ke-1. Kalau yang kemarin hitam kita bahas, itu facelift yang kedua. Jadi tadi gue udah sebut di awal, mobil ini sebenarnya identik sama Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau teman-teman ingat, sebelum dia akhirnya terpilih menjadi presiden yang sekarang, beliau kerap menggunakan Lexus LX570 dan berwarna putih seperti yang ada di belakang gua. Oke, kalau dari segi lampu, perangkat depan, mobil ini terlihat jauh lebih manis dibandingkan dengan versi varian yang 2008. Mulai dari stop lampnya yang sudah diganti menjadi warna putih yang tadinya berwarna kuning, lampu depan yang sudah ada day running light. Jadi kalau kita ngelihat, ini sebenarnya seperti halnya kita beli Land Cruiser 200 ATPM 2012, di mana itu menjadi tipe favorit. Dan kalau kita lihat apple to apple, waktu pada saat mobil ini baru keluar, harga mobil ini mencapai selisih 500 juta antara Land Cruiser 200 ATPM dan juga LX570. Tetapi kalau kita lihat sekarang in the market, LC ATPM 2012 dengan kondisi yang kurang lebih sama, itu harganya selisih 400 juta dengan LX570. Kenapa? Ya kan? Yang pertama adalah dikarenakan merek Land Cruiser itu sudah menjadi mobil hobi, mobil komunitas, mobil yang bisa kita pakai segala medan. Kalau kita pakai LX570 ini, bukan berarti mobil ini tidak bisa kita gunakan untuk pergi off-road, bisa. Tapi siapa yang tega membawa mobil ini masuk ke dalam kubangan lumpur, ya kan? Nggak semua orang suka, dan juga nggak semua orang kayaknya tega gitu. Oke. Lanjut, mobil ini menggunakan velg ring 20 dan juga bannya sudah dibalut dengan ban Toyo Proxus ST, di mana mobil ini menggunakan ban Toyo itu sangat-sangat nyaman. Apalagi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan AHC. AHC sendiri sudah dikenal dari zaman Land Cruiser Cygnus tahun 2000 awal. Jadi AHC ini terdiri dari 4 buah shock breaker dan juga 4 buah akumulator, dan 8 piece barang ini sudah diganti baru sama owner sebelumnya di kilometer 73.000 dan sekarang kilometer 76.000. Dan ini sebenarnya warna favorit ya, putih dengan interior hitam. Biasanya interiornya berwarna beige, jadi kalau kita lihat hitam lebih mewah, dan juga warna putih ini lebih keren karena mobilnya anggap aja kalian beli bekas Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Karena kalau kita lihat sekarang Pak Prabowo kan pakainya Maung ya kan, kalau gua Pindad ya kalau nggak salah Om ya, apa sih namanya? Ya, Pindad. Pindad. Kalau ini mungkin udah ditaruh di Hambalang ya, jadi udah nggak dipakai lagi. Anggap aja kalian beli bekas dia, gitu. Jadi kalau lo pakai ini, lo gua rasa untuk kalau diberhentiin polisi enggak lah ya, gitu ya kan? Ya segen lah ya. Karena memang kendaraan dinas di tahun 2025 ini diharuskan lebih banyak mayoritas putih, gitu. Oke, lanjut. Ada body kit, ada roof rail di atas. Mobil ini sebenarnya dibilang mewah iya, sporty iya, tapi juga mewah dikarenakan kalau kita pakai mobil ini kita ke mall-mall besar seperti contohnya ke Pacific Place, Grand Indonesia, Mall of Indonesia, itu kita akan mendapatkan Lexus Privilege Parking, di mana kita nggak perlu repot-repot lagi cari parkir. Jadi kalau kita misalkan masuk ke mall-mall besar, lu tinggal ke basement, lu cari aja parkiran khusus Lexus dan mobil ini boleh diparkir di sana. Kecuali kalian menggunakan Innova Zenic pakai grill Lexus, ya itu nggak boleh John. Murtad. Iya nggak boleh John ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian bilang, Pak saya mau biskuit Lexus gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Kalian tetap harus menggunakan mobil Lexus. Oke. Lanjut, sebenarnya mobil ini tuh memiliki chassis dan platform yang hampir sama dengan Land Cruiser 200. Jadi kalau kita bilang ini adalah versi varian termewahnya dan lebih mewah dibandingkan dengan Land Cruiser 200. Dan juga memiliki mesin yang lebih besar, 5.700 cc, 8 silinder, dan otomatis. Tenaganya oke, tetapi mobil ini adalah sahabat Pertamina. Tapi kita harusnya sekarang jadi sahabat kerang aja ya. Laki-laki sukanya apa Om? Kerang 2 on, ya kan? Jadi kita lebih baik ke kerang aja ya. Lagi puasa John, ya kan?
Oke, lanjut. Putih yang ada di Lexus LX 570 ini juga bukan putih sembarang putih. Putihnya itu lebih ke arah white pearl metallic. Jadi kalau kita lihat mobilnya tuh warnanya benar-benar mewah banget ya. Ditambah dengan garis chrome yang ada di bawah, garis body, list kacanya juga sudah chrome, dan ditambah atasnya ini bukan berwarna hitam melainkan berwarna abu-abu seperti body kit yang ada di mobilnya. Jadi kalau kita lihat aksen-aksennya ini itu sebenarnya mewah banget, John. 13 tahun yang lalu Lexus sudah membuat mobil semewah ini dan juga senyaman ini. Dan kalau kita lihat, begitu kita akan nyamperin mobil ini ke datang, lampu ini juga akan nyala. Nah, dia ada welcome light-nya dan ini bisa kita ganti pakai warna warm white. Cuman mobil ini benar-benar full standar karena owner sebelumnya juga nggak demen otak-atik mobil ya. Jadi mobil ini cuma dipakai aja dan kebetulan mobilnya itu orangnya cukup OCD. Mobil ini sama LX 570 yang 2016 kemarin itu satu owner. Dari dia mau ganti dua mobil itu menjadi satu mobil LC 300 sama LX 600. Dia ganti dua mobil. Dan mobil ini interiornya boleh diadu. Karena kalau kita lihat LX 570 dan juga LC 200 itu adalah mobilnya orang kaya untuk pakai hari-hari. Jadi kalau kita ketemunya orang kaya yang sembrono ya pakainya ya, nah itu udah pasti udah hancur. Apalagi dia model bangkunya itu seperti memeluk kalian tetapi tidak memeluk. Jadi ibaratnya kayak hubungan tanpa status lah ya, kurang lebih ya. Jadi ada dan tiada gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau turun dari sini, kalau lu nggak angkat pantat lu, ininya kebanyakan sudah pada rusak. Karena bahan jok kulitnya Lexus itu adalah soft leather, di mana soft leather ini sangat nyaman sekali ketika kita duduk, tetapi akan sangat gampang untuk wear and tear-nya tuh kelihatan sekali. Jadi kalau misalkan retak-retak atau apa, bahan seperti ini lebih mudah dibandingkan dengan bahan-bahan yang ada di mobil seperti Fortuner maupun Innova Scenic yang tipe Q. Oke, lanjut di bagian sini juga sudah elektrik untuk adjustable maju dan mundurnya. Tetapi untuk bagian senderannya dia belum adjustable, jadi kita semua masih menggunakan manual seperti ini. Dan di sini juga ada remote dan juga ada yang dinamakan armrest tengah. Di sini juga sudah ada cup holder. Nah, di sini ada remote untuk pengoperasian RSE, Rear Seat Entertainment. Setiap TV ada di kiri dan kanan. Tetapi ini sebenarnya teknologi 13 tahun lalu, di mana lu sekarang kayaknya rasanya udah nggak kepake ya. Gitu. Oke, gimana teman-teman, kalian berminat gak mobil ini dijual jauh dari harga 1 miliar ke bawah, John? Jadi kalau misalkan kalian pengen, ya harganya udah murah kok, udah tinggal 30 atau 40% dari harga barunya. Lebih baik beli ini sekarang, lu pakai, nikmatin. Ya memang bensinnya kalau kita lihat full consumption-nya itu lumayan cukup bikin kantong pedas, 1:5 sampai 1:6. Tetapi dengan segala kenyamanan, privilege lu naik mobil mewah, itu semua tuh terbayarkan. Di mana orang akan melihat brand image lu lebih kuat, di mana orang akan melihat lu tuh lebih sukses gitu ya kan. Memang itu semua yang dicari dengan orang-orang yang bergerak di bidang bisnis jasa maupun juga mungkin bisnis trading atau enggak bisnis-bisnis lain yang memang butuh ketemu orang. Lu naik mobil gini tuh akan lebih dipandang. Makanya itulah dinamakan ada yang namanya barang-barang mewah, John, ya kan? Memang barang mewah itu diciptakan untuk mengimpress lawan bicara kita, lawan bisnis kita, ya gak? Jadi bagasinya juga sudah elektrik dan dia masih menggunakan two-way door. Jadi kalau misalkan kita beli LX 600, dia sudah balik lagi seperti Fortuner, hanya satu pintu aja ke atas. Ini kita lihat masih lengkap semua. Ini kunci-kunci nih harus ini. Nah, ini masih lengkap juga semuanya di sini. Dan dia bangkunya untuk adjustable-nya sudah menggunakan elektrik. Ini dulu barunya berapa, John? Yang pasti di atas 2M. Gila, di tahun berapa itu? Di tahun 2012 dong. 2012 ya? Iya, 2012 itu adalah tahun pertamanya Lexus mengeluarkan tipe varian facelift untuk LX 570 dan juga RX 270. Dia sudah vacuum door. Atasnya juga sudah power tailgate. Yuk kita cobain bawa mobil ini. Ketika lo naik Lexus LX 570, lo akan sangat amat dimanjakan, mulai dari karpetnya yang bener-bener tebel banget,
Carpetable itu selain dia untuk kenyamanan kaki, dia juga berguna untuk meredam suara-suara dari luar kendaraan. Zaman dulu udah touchscreen. Panel-panelnya tuh udah silver ditambah dengan warna kayunya yang mahogani. Ini yang biasanya penyakit armrestnya udah pada rusak, patah, ini masih oke. Dia masih bisa 3 step, 1, 2, dan 3 untuk menyesuaikan seberapa jauh tangan lo akan bersandar. Gila ya. Segitunya dipikirin sama sebuah kendaraan. Oke. Lanjut, ketika lu melakukan servis di bengkel resmi, lu akan mendapatkan maintenance card yang seperti ini. Ini sebenarnya kayak tag dari kulit, dan juga biasanya kalian akan disuguhkan dengan air mineral merek Equil ya, warna hijau 2 biji. Ini jadi kalau kita lihat, wih, men, lu enak sekali lu naik ini mobil dengan segala servis yang mahal. Tapi lu dapat privilege yang nggak didapetin dari brand-brand lain. Gitu. Di sini juga sudah ada parking monitor, kameranya ada di sebelah kiri dan sebelah depan. Nah, round view monitornya hanya ada di bagian situ. Dan kita bisa rubah-rubah. Nah, kiri, kanan. Oke, ini parking sensor. Dan di sini ada untuk auto easy exit, di mana ini kalau kita pencet, mobil ini akan otomatis turun ke level low ketika mesin dimatikan, agar memudahkan kalian, apalagi kalau kalian punya orang tua yang kira-kira susah jalan atau nggak mungkin punya disabilitas. Jadi ketika turun dari mobil akan lebih mudah untuk turun. Di sini juga lampunya sudah AFS, di mana lampunya bisa ngikutin kita. Kalau kita belok kiri, lampunya akan ikut ke kiri. Kalau kita belok ke kanan, lampunya akan ikut ke kanan. Kali ini seperti biasa lah ya, fitur-fitur mobil pada umumnya, sunroof. Lalu audionya juga sudah dilengkapi dengan Mark Levinson, dan di 2012 Lexus sudah menyediakan fitur konektivitas Bluetooth. Jadi kalian nggak perlu takut, di 2025 kalian tetap bisa mendengarkan lagu dari Spotify ataupun dari YouTube Musik dan juga Apple Music kalian. Jadi aman aja. Bagaimana kita dengerin suara-suara Lenny Kravitz, suaranya Queen di mobil ini ya kan. Tebel banget John, kacanya John. Kacanya udah double glass. Dan dia walaupun akselerasinya tinggi, tetapi begitu digas, mobil ini tuh nggak ada yang namanya gasnya tuh nyentak-nyentak kayak kita bawa Yaris Bakpao atau mungkin kita bawa Corolla Altis yang kencang torsinya, tetapi nggak enak gitu di tapi iya. Dan ketika lo naik mobil ini, lo akan serasa detak jantung lo lebih lambat, dan lo merasa nyawa lo tuh lebih aman dibandingkan lo naik mobil-mobil lain. Lo tau gak? Aduh. Ini mobil yang bisa dinamakan mobil yang drive oriented dan juga passenger oriented. Dosanya cuma satu John sebenarnya John. Pajaknya belasan juta, sama biaya bensinnya itu 1:6. Tetapi untuk tangki kapasitas 100 liter, gua rasa lu nggak perlu takut untuk sering-sering ke Pertamina kali ya. Seenggaknya lu 500 km lu bisa jalan. Nah, biasanya kalau teman-teman ingat, kita review mobil di situ selalu lompat kan? Ya, tidak ada rasa bosku. Dan kita bisa rubah mode kenyamanannya, mulai dari sport sampai ke comfort di bagian sini. Dan untuk bagian AHC-nya, levelnya low, high, sama netralnya itu tidak bisa kita rubah. Tetapi misalkan kita rubah di low, dia akan tetap di pendek. Tapi ketika kecepatan itu akan bertambah ketika 40 atau di atas 40, dia otomatis akan naik ke level netral. Begitu pula juga dengan settingan yang high. Jadi kalau misalkan kita pakai yang high, lalu giginya kita rubah ke L4, nah itu baru dia tetap akan stay di ketinggian high. Jadi kalau kita mau pakai buat off-road nggak ada masalah, John. Jadi bukan berarti lu punya LX570 nggak bisa buat off-road, bisa. Cuman lu sayang nggak sama mobil lu masukin tanah ya kan, mobil semewah ini, senyaman ini, lu masukin ke apa namanya om, kobangan lumpur, kayaknya rasanya sayang ya nggak sih? Soalnya sultan-sultan yang di Arab sana kayaknya teh. Iya, jadi kalau kita lihat di Dubai tepatnya, itu mereka tuh senang sekali sama yang namanya SUV ber-cc besar, seperti contohnya Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, LX570, atau enggak mungkin Prado gitu. Mereka tuh suka, ya kan, apalagi untuk apa namanya dessert
desert tour, untuk tur-tur yang di gurun-gurun pasir itu mereka senang sekali menggunakan mobil-mobil 4x4 karena sangat fun to drive dan juga apa namanya, di sana kan jalanannya gede-gede dan juga treknya panjang. Jadi kalau kita pakai mobil cc besar dan nyaman tuh rasanya lebih enak dibandingkan dengan kita bawa mobil-mobil cc kecil. Lu hampir gak kedengeran gak sih suara luar? Lu bener-bener kedap John di dalam mobil ini John, asli. Seperti layaknya kita review LX600 adiknya dia, yang terakhir kita review bersama Ko Haris tuh, itu juga mantep tuh John. Ini adalah kakaknya, oke? Jadi buat teman-teman yang berminat sama LX570 ini, kalian mau bawa ke Lexus Mampang, Lexus Fluid Gallery, atau nggak mungkin Lexus Menteng, nggak ada masalah. Tetapi mobil ini service recordnya itu seingat gue itu di Lexus Menteng Gallery. Jadi kalau kalian mau bawa ke Lexus Menteng Gallery untuk di cross check apakah mobil dalam keadaan fit, apakah mobil dalam keadaan kilometer yang asli, silahkan dicek ke sana karena memang secara interior bisa berbicara bahwa mobil ini benar-benar dalam keadaan prima. Kita lihat dashboardnya juga nggak ada retak-retak dan kebanyakan LX570 punya wood panel itu sudah pada memuai, terutama di bagian sini-sininya. Nah, ini udah pada bangun, ini masih oke sekali semuanya, nggak ada yang retak, nggak ada yang memuai, jadi semuanya tuh masih bagus. Nih di sini biasanya udah pada pecah nih, dikarenakan mobilnya kadang-kadang suka kejemur. Mobil ini memang tidak diciptakan untuk 4 musim. Oke, ini cuman belum touchscreen seperti yang baru 2016 ini. Zaman dulu 2012 sudah ada LED di dalam mobil, om, bayangin, ya kan? Oke. Jadi sekian dari review kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe, dan buat teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi aja ke nomor yang ada di bawah. Gue, Kenny, Andre ataupun Barifi atau Hamdan boleh-boleh aja. Tapi jangan hanya Om Dimas. Oke? Karena Om Dimas nggak ngerti. Kalau Om Dimas urusannya edit-edit video. Oke? Terima kasih semua teman-teman. Bye-bye.